Capek? Masih kuat? Ya, semoga hanya 2 jam aja ya. Jadi maksimal sampai jam 10 saya usahakan. Oke, untuk soal AKM-nya tidak banyak kan? Hanya ada 3 soal, tapi bacaannya banyak. Masih kalian baca males. Padahal bacanya nggak ada angkanya itu ya kan? Gitu. Oke, saya lanjutkan ke soal AKM kita. Ini dia. Nah, jadi ceritanya ada pot bunga. Intinya pot bunga. Jadi kalian bisa langsung baca ke bagian ini. Jadi ini kan kayaknya kayak pengantar aja. Jadi pot bunganya itu ini. Satu set terdiri 14 ukuran. Sebut saja menggunakan Romawi. Terus kemudian untuk mengecek kualitas, memastikan tidak ada yang rusak, mengambil meletakkan pot tersebut secara berjajar. Jadi mungkin karena satu paket dan itu pot, berarti kita nyusunnya kayak tinggi gitu ya, kayak ditumpuk ke atas gitu loh. Nah, tapi ini Dewi mengambil dan meletakkan pot tersebut secara berjajar, sehingga panjang diameter pot yang terkecil, nah ketahuan sekarang. Yang paling kecil itu 12 dan yang paling besar ada 15. Berarti yang terkecil ini sebagai suku keberapa? Sebagai suku pertama. Benar. Lalu yang terbesar, karena tadi ada berapa ukuran? Ada 14 ukuran, berarti 51-nya ini adalah suku ke-14. Gitu, ya kan? Kemudian, nih panjangnya membentuk barisan aritmatika. Jadi semakin besar itu pakainya penjumlahan. Gitu. Kemudian, nah ini kayak gini. Jadi setelah dikeluarkan dari susunan tumpuk-tumpuk tadi, dilepas. Nah yang paling kecil tadi ini berapa? Kalau saya nggak salah baca tadi 12, benar nggak? Iya benar, yang paling kecil diameternya ini, diameter dari ujung ke ujung ya, ini adalah 12, dan yang paling besar ini itu diameternya adalah 51. Nah ada 14, tapi di sini hanya menuliskan, yang paling besar di sini ternyata yang atas ini. Nah jadi ini kan banyak kan, 14 kan, oleh penulis soalnya nggak digambar semua 14-nya, tapi dia pakainya titik-titik. Ini jadi yang paling besar ini 51. Ini berarti suku ke-14 karena ada 14 ukuran, sedangkan yang ini adalah suku pertama. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah pertambahan panjang diameter pot adalah 2 cm. Maksudnya apa? Apakah ukuran pot ini benar 14? Ini 16. Kalau hipotesisnya ini hipotesis itu dugaan. Kalau dugaannya ini benar, maka ini 16, ini 14, 16 dan seterusnya, sehingga nanti suku ke-14-nya adalah 51. Nah, terus gimana Bu mengerjakannya? Oke, saya akan tuliskan cara mengerjakannya. Ngeceknya tuh gimana sih? Jadi kita tuliskan di sini. Karena suku pertamanya itu adalah 12. Oke, suku pertamanya adalah 12. Kemudian menurut hipotesisnya ini, dugaannya ini kan pertambahannya adalah 2. Berarti kita bisa simpulkan bahwa B-nya dia kira adalah 2. Kalau gitu, apakah suku ke-14-nya itu bakalan jadi 51 kalau B-nya 2? Apakah ini bakalan 51? Kalau kita ambil hipotesis ini, maka kita cek. Suku ke-14 menurut rumusnya adalah A ditambah 13B. Jika ini benar 51, maka kita akan lihat. A-nya 12, B-nya 13, B-nya adalah 2, gini. Benarkah ini 51? Kita kerjakan. Nih, jadi 26. Hasilnya 38. Sama nggak? Tidak sama. Jadi, hipotesis ini atau pernyataan ini adalah salah. Gitu. Jadi kalian hanya memilih benar atau salah. Jadi besok di AKM pun tipe soalnya kayak gini. Ada soal benar salah, ada soal pilihan ganda, ada soal isian singkat. Nah, kalian kan nggak perlu pakai cara kan? Jadi pakai cara logika gini boleh. Jadi matematika itu nggak melulu hafalan, harus persis plek.
Kalian pakai logika gini juga diperbolehkan. Ini kan logikanya juga berdasar kan. Kalian pakai konsep dasarnya kan. Konsep dasarnya adalah rumus barisan aritmatika. Kan nggak ngarang. Ya kan? Kayak gitu. Oke. Baik, berikutnya. Nih, yang kedua. Jika pembeli menginginkan pot dengan diameter 33, maka ia beli adalah pot nomor 8. Apakah itu benar? Kita cek. Ini tadi nomor 1. Yang nomor 2, saya tulis di kiri. Ini 8, berarti U8. Hipotesisnya adalah U8-nya benar nggak sih 33? Kita masukkan ke rumus. Berarti A ditambah 7B sama dengan 33. Ini A-nya tadi 12, B-nya 2. Berarti 12 ditambah 14. Sayang sekali. Ini juga salah. Jadi jawabannya salah lagi. Kemudian yang nomor 3, di antara ke-14 pot tersebut tidak ada pot yang berdiameter 29. Oke, kita lanjutkan. Nah, benar nggak ada UN yang nilainya 29? Kita cek. A ditambah N-1 kali B. Kemudian A-nya masukkan 12. N-1 kali B-nya adalah 2. Ini 12 ditambah 2N min 2. 12 kurangi 2 berarti 10. Kemudian 10-nya pindah ruas, ini positif, pindah jadi min. Berarti 29 dikurangi 10. Berarti 29-nya sekarang menjadi 19. Nah, berarti N-nya adalah 19 dibagi 2. Ini 9,5. Padahal N itu kan menunjukkan pot ke berapa, ya kan? Ada nggak pot ke 9,5? Nggak ada kan? Jadi jawabannya tidak ada pot yang ukurannya 29. Semuanya salah ternyata. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya, soal yang kedua, masih kasus yang tadi. Jadi biasanya bacaannya itu 1. Tapi nanti dia bisa dikembangkan menjadi beberapa soal. Baik yang literasi maupun yang numerik, soalnya nanti seperti itu. Jadi satu bacaan, tapi berkembang menjadi banyak soal. Jadi masih lanjutannya yang tadi. Sekarang, nah, jenis pot ini hanya ada 12 ukuran. Jadi nanti maksimal sampai U12. Pertambahannya masih membentuk barisan aritmatika. Kemudian 4 pot dengan ukuran berurutan diambil disusun seperti gambar 1. Jadi ini misalnya urutan berarti U1, U2, U3, U4, ya kan? Karena ambilnya 4 nih. Disusunnya jadi kayak gini. Sehingga selisih ketinggian pot dari yang terbesar dalam tumpukan tersebut adalah 12. Jadi yang paling kecil sama yang paling besar jaraknya ini atau selisih tingginya adalah 12. Lalu ada pun ilustrasi ketika Nadia meletakkan pot terkecil di bawah sehingga tingginya nambah, ya kan? Tadinya tingginya 55, sekarang karena ada pot 1 yang terletakkan di bawah, jadi tingginya menjadi 70. Wah, logika banget nih soalnya nih. Kalau saya sih udah nemu logikanya, kalau kalian nggak tahu. Oke, menurut Anda jumlah pot yang lebih besar dari semua pot pada gambar 1 ada? Yang pertama, ini kan ada 4 pot. Berarti kita bisa, ini tapi nggak mesti pot 1, 2, 3, 4 ya. Bisa aja dia ngambilnya dari tengah loh. Bisa aja dia ngambilnya dari pot keempat, 5, 6, 7. Oke, kita angkat dulu dia dari U1 ya. Andaikan ini dari U1, berarti, nah saya cek dulu apakah bawahnya ada soal lagi. Udah beda soal lagi. Oke, jadi nggak apa saya tulis di sini. Nah, misalkan tadi adalah suku pertamanya,
yang kita nggak tahu berapa. Kalau ada suku keempatnya, nah suku keempatnya berarti kan ini kan? Karena ketika dia disusun, yang kecil itu dia masuk ke dalam, jadi dia nggak ikut berkontribusi dalam tinggi, ya kan? Nah, tapi ada selisihnya ini antara U4 dikurangi U1 adalah 12. Ini. Tapi ketika ini ada pot kecil-kecil di atas, pasti dia punya ketinggian juga ya di sini ya. Ya kan? Pasti dia akan ada ketebalannya pot 2, 3 ya. Aku cinta lingkunganku. Berarti dari yang gambar pertama kita belum bisa pecahkan. Halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan lingkunganku. Oke, nggak apa-apa. Biar nggak suara saya terus gitu loh. Berikutnya kita ke gambar yang kedua. Tadi satu pot yang terkecil diambil, terus dia dibalik, sehingga sekarang tingginya menjadi 70. Nah, padahal kita tahu kan tadi tingginya ini itu adalah 55. Berarti tinggi si pot kecil ini aja berarti 70 dikurangi 55, yaitu 15. Gini. Jadi tinggi sebenarnya dia adalah 15. Terus kemudian jadi di sini kita ketemu tinggi sebenarnya dari pot yang kecil itu malah dari gambar yang kedua. Jadi yang benar U1-nya itu yang paling kecil adalah 15, lalu yang paling besar karena ini susunan 4 pot ya. Berarti di sini ada Nah, kalau ini U4-nya 55, terus U1-nya 15, berarti kita masukkan dalam rumus U4. U4-nya kan A tambah 3B, hasilnya 55. Padahal, tunggu. Saya sendiri kok gagal paham ya. Kalau ini nyari B, misal nih, semuanya terjadi. Maksudnya saya masuk ke 15, saya kan bakal ketemu B kan. Nah, kalau B-nya misalkan ada nilainya adalah misalnya nilainya 10. Nah, terus saya tahu dari mana ada pot yang lebih besar lagi daripada ini ya. Kan kalau ketemu A sama B-nya, potnya ada 12 yang lebih besar daripada ini, mana saya tahu yang paling kecil berapa. Bisa nggak ya? Oke, saya tahu bagian salahnya. Oke, jadi ini benar. Yang paling bawah itu adalah pot yang terkecil. Tapi yang disusun ini, itu belum tentu pot paling kecil, terus pot kedua, pot ketiga, sampai pot keempat. Karena dia ngambilnya tuh random. Ini, 4 pot disusun dengan ukuran berurutan. Tapi kan berurutannya bukan dari urutan pertama, kedua, ketiga, keempat kan. Ini dia nggak tahu. Kan tadi saya bilang, dia bahkan bisa ngambil dari pot keempat, kelima, keenam, ketujuh, sama ke-8. Gini. Jadi kita nggak ngerti ini itu tinggi pot keberapa. Jadi kita sebut saja dia dengan UN. Tapi yang jelas ini benar pot yang paling kecil. Karena ini Nadia meletakkan pot terkecil, berarti terkecil dari seluruhnya, dari 12 pot yang tersedia tadi. Ditaruh di bawahnya gambar yang pertama. Gitu. Kemudian berarti kita kembali ke gambar yang pertama, di mana selisih pot di sini, yang mana ini adalah UN, karena dia menyusun 4 pot,
Berarti sebelum UN itu ada N-1, lalu ada N-2, lalu yang keempatnya adalah N-3. Paham nggak kalian? Jadi kalau saya punya 4 pot nih, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini adalah UN, berarti ini kan UN-1. UN-1, lalu ini mundur lagi, jadi UN-2, dan yang ini adalah UN-3. Jadi yang paling kecil di antara 4 pot ini kan yang UN-3. Nah, ini yang punya selisih 12 tadi itu. Jadi kalau saya tuliskan, berarti UN dikurangi UN-3, itu hasilnya adalah 12. Padahal UN rumusnya A ditambah N-1 kali B, sedangkan yang UN-3 rumusnya, saya kasih kurung karena dia pengurangan. Jadi A ditambah N-3 sebagai N-nya, tapi kan rumus aslinya dikurangi 1. Jadi ini dikurangi 1 lagi, dikali B, dan hasilnya adalah 12. Terus saya keluarkan ini dari kurung, berarti N kali B, jadi NB dikurangi B. Ini masih saya tuliskan dalam kurung, karena saya mau selesaikan ini dulu. Ini N kali B, berarti kan NB. Terus ini ada min 3 dikurangi ada min 3, min 1, berarti ini min 4. Min 4 kalau saya kalikan B jadi min 4B. Ini hasilnya masih 12, berarti A ditambah NB min B dikurangi. Nah, ini kayak ada satunya. Jadi kita bacanya min 1 kalikan A. Jadi min A. Min 1 kita kalikan NB, jadi min NB. Min 1 kita kalikan dengan min 4B, berarti menjadi plus 4B. Atau simpelnya adalah kalau ini plus jadi min, yang plus jadi min, yang min jadi plus gitu. Kalau membuka kurung yang depannya ada min. Kemudian ini ada A dikurangi A, berarti habis. Ada NB dikurangi NB, habis juga. Yang tersisa adalah min B ditambah 4B. Jadi utang 1B dibayar dengan 4B. Jadi masih punya 3B, 12, jadi B-nya 12 dibagi 3. B-nya adalah 4. Kemudian B-nya 4, A-nya adalah 15. Jadi pot yang paling besar, pot ke-12, berarti kita bisa tuliskan A ditambah 11B, ini kan. Berarti A-nya 15, tadi B-nya 4, ini hasilnya 59. Jadi yang paling besar 59. Padahal tadi ditumpukan ini yang paling besar kan 55. Jadi di sini dia paling besarnya 59, sedangkan tadi yang kita ambil adalah pot yang tingginya 55. Berarti apakah ada pot yang lebih tinggi daripada ini? Ada, ya kan? Yang lebih tinggi daripada susunan ini ada. Yaitu pot yang ukurannya 59. Nah, berhubung dia bedanya adalah 4, 55 ke 59 kan bedanya 4. Berarti hanya ada satu perbedaan, satu kenaikan. Itu artinya pot yang lebih besar daripada semua pot pada gambar 1 itu ada sebanyak 1 biji, yaitu pot ke-12, yang ternyata pot ke-12 itu ukurannya adalah 59. Oke, Berliana bertanya, UN-nya dapat dari mana? Jadi, ada 12 pot. Ini, ada 12 pot. Kemudian, kalian ambil 4 pot dengan ukuran berurutan. Nah, kalau ada istilah diambil, itu berarti dia ngambilnya acak, random. Maksudnya, dia boleh ngambil dari yang paling kecil banget, boleh juga dia ngambil dari tengah-tengah. Yang penting, dia ngambil 4 biji dari 12 pot tadi, yang ukurannya itu berurutan. Makanya tadi saya berikan contoh, bisa jadi yang dia ambil itu bukan pot nomor 1, 2, 3, 4.
Bisa jadi dia ngambil 4-nya itu mulai dari pot ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. 4, 5, 6, 7. B sampai 7 tuh ternyata. 4, 5, 6, 7. Itu kan juga 4 pot kan. Gitu. Jadi dia ngambilnya itu bisa aja dia pot keberapa aja. Nggak mesti dari yang pot yang pertama. Maka kan saya juga tidak tahu. Dia ngambilnya itu sampai paling besar pot keberapa. Makanya ini kita tulis UN. Itu karena kita tidak tahu dia ngambilnya mulai pot keberapa. Tapi kita tahu yang paling besar dari yang dia ambil adalah 55. Gitu. Lalu kemudian di dalam 4 pot tadi yang diambil random, itu selisihnya dengan pot yang terkecilnya dia adalah 12. Maka kalau yang paling besar itu UN, kalau kita mundur ukurannya, sebelum UN itu ada UN-1, lalu mundur lagi sampai yang paling kecil di antara susunan 4 ini berarti adalah UN-3. Berarti selisihnya yang 12 tadi bisa kita tuliskan menjadi ini. Ya enggak? Yang paling besar kurangi yang paling kecil 12, ya kan? Kemudian rumusnya kalian bisa baca. Ini intinya aljabar aja walaupun nggak ada angkanya. Semua kalian betah melihatnya. Ini tinggal mengalihkan aja. Sampailah kita temukan ternyata bedanya adalah 4. Gitu. Nah, bedanya 4. Lalu tadi kita sudah punya A-nya 15. Nah, saya kan jadi kepo. Ukuran terbesarnya memang berapa sih? Ukuran terbesarnya berarti kan U12. U12 setelah kita hitung adalah 59. Nah, tadi yang dia ambil random itu kan paling besarnya 55. Jadi dia ngambil random, paling besarnya 55. Padahal setelahnya itu ada 59 yang mana dia adalah suku ke 12. Gitu, ya kan? Nah, ini jaraknya berapa? 4. Padahal 4 tadi apa? 4 adalah bedanya kan? Berarti kesimpulannya setelah susunan ini tadi ada berapa pot? Nih, jumlah pot yang lebih besar dari semua pot pada gambar yang nomor 1 nih. Ada berapa pot yang lebih besar daripada gambar nomor 1? Berarti ada 1 pot tadi yang ukurannya adalah 59. Gitu, Wirliana. Oke, sudah paham. Alhamdulillah. Baik, sekarang saya lanjutkan. Iya, terima kasih. Iya, sedang ada tamu nih di perpus. Oke, semoga suaranya tidak terhalang dengan adanya masker. Baik, kemudian bersihkan ya. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 3. Sabar, iklan dulu. Oke, sekarang soal yang terakhir. Soal nomor 3, di mana ini beda orang lagi, dia menatap pot model lain, susunannya sekarang ke atas seperti ini. Lalu ukurannya ada 12 ukuran, tapi dia bagi menjadi 2 bagian. Setiap bagian ada 6 pot, karena jumlah semuanya kan 12, dibagi menjadi 2 bagian, berarti masing-masingnya 6, disusun dengan terbalik seperti ini. Ukuran yang paling besar berada di bawah. Terus semakin ke atas, pokoknya ini ya, seperti gambar inilah. Terus apa lagi nih? Ketinggian pot terkecil yaitu 12 cm. Pot yang terkecil berarti di atas ini ya. Ini adalah 12 cm. Kemudian selisih ketinggian 2 pot yang berurutan. Jadi selisih tingginya ini adalah 2. Kemudian ketebalan tatakannya. Nah, kali ini potnya ada tatakannya. Ketebalan tatakannya itu 0,25. Agar tampilan kedua tumpukan itu sama tinggi, maka tumpukan pot dengan pot nomor yang selisihnya juga sama, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11.
berilah bukti untuk memperkuat jawabanmu. Jadi biar nanti si 6 pot itu, jadi ilustrasinya kayak gini. Jadi ini bagian yang ini bukan 6 pot, ini 6 pot. Biar nanti jadi tingginya sama, itu maka dia nyusunnya itu pot 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Berarti ganjil. Ini ganjil. Sedangkan yang ini susunan potnya genap. Nah, padahal aslinya yang paling kecil itu kalau kita gambarkan seperti ini kan dia tingginya adalah 12. Terus selisih dengan yang bawahnya itu kan 2. Berarti sebenarnya kalau U1-nya itu 12, maka suku keduanya itu adalah 14 karena selisihnya tadi kan 2. Ini. Nah, tapi potnya itu punya tatakan. Jadi ini yang selisih ini adalah selisih ketika dia diberdirikan gini ya. Jadi tingginya ini, misalnya ini saya ambil yang paling kecil 12, maka ini U1, maka kalau U2 selisih ketinggiannya ini ada selisih ketinggian ini. Nah, ini sebenarnya ini ada selisih ketinggian kan, ini kan segini kan. Selisihnya itu sampai 2 cm. Itu sudah plus sama tatakannya. Padahal tatakan itu punya ketebalan 0,25. Jadi sebenarnya bedanya itu adalah 2 dikurangi 0,25. Jadi sebenarnya bedanya 1,75. Gitu. Jadi A-nya tadi 12, terus bedanya adalah ini. Kemudian, nah sekarang kita buktikan apakah U1, U3, U5, 7, 9, sampai 11 itu nanti akan sama dengan tinggi dari U2, 4, 6, pokoknya yang genap sama yang ganjil. Jadi ini saya tuliskan begini. U1, U3, U5, U7, U9, U11, apakah nanti dia akan sama dengan U2, U4, U6, bentar saya hapus dulu. U8, U10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang. Nah, seperti ini. Untuk U1 berarti kan dia A ditambah B. U1 A aja. Yang U3 A ditambah berapa ini? 2B. Yang ini U5 A ditambah 4B. A ditambah 6B untuk U7. Lalu A ditambah 8B untuk U9 dan A ditambah 10B untuk U11. Kemudian yang ruas kanan ini U2 berarti A ditambah B, A ditambah 3B, lalu A ditambah yang U6 berarti 5B, yang U8 A ditambah 7B, kemudian ditambah, maaf ya saya tuliskan ke bawah, mau saya tabrak tapi kok eman-eman, tapi nggak apalah, tabrak aja. Yang U10 A ditambah 9B, terus U12 A ditambah 11B, gitu. Kemudian yang rows kiri dulu, ini A-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ini 6A, B-nya 2B, 3B, 6B, tambah 6B lagi 12, tambah 8, 20 ditambah 10 berarti 30. Ini sama dengan yang ini, sama, pasti A-nya ada 6. Terus B-nya 1 tambah 3 berarti 4. 4 ditambah 5, 9. 9 tambah 7, 16. 16 ditambah 9, 25. 25 ditambah berapa ini? Jadi 36. Wow, kelihatan nggak? Kalian udah bisa membuktikan nggak kalau ini bakal sama? Enggak kan? Ini 6B, 6A ditambah 30B. Apakah mungkin sama dengan ini? Kalau kita masukkan A-nya 12, lawang ini aja kalau kita sederhanakan kan jadinya 30B sama dengan 36B ya. Ini jelas-jelas beda kan?
Terus kok dia mintanya berilah bukti untuk memperkuat. Biasanya kalau soal berilah bukti itu berarti soalnya udah pasti benar. Tapi kok kita nyari ternyata dia hasilnya beda. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bukti. Jadi ini loh, pertanyaan sebenarnya itu ini. Agar tampilan pot tersebut memiliki ketinggian yang sama, apakah tumpukan pot harus dengan nomor pot yang selisihnya juga sama? Jadi apakah kita harus menyusun jadi kayak gini supaya mereka ketinggiannya sama? Berarti jawabannya adalah tidak. Nah, kalau tidak, berilah bukti untuk memperkuat jawabanmu. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak perlu melakukan ini tadi. Tapi kita langsung menuliskan di bagian yang ini. Lalu kemudian ini kan. Jadi apakah tumpukan pot harus dengan ini? Jawabannya adalah tidak. Dan sebagai bukti, ini. Buktinya adalah ini. Gitu. Oke, ini akhir pembahasan kita di materi barisan dan deret. Oke, tak terasa sudah 2 jam 19 menit kita bersama. Semoga penjelasan tadi sedikit ada yang bisa dipahami, minimal konsep yang awal-awal itu. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya pekan depan saat puasa. Mungkin sudah ganti bab. Saya nggak tahu saya nanti mau ngasih evaluasi apa nggak ya. Karena saya belum tahu waktunya apa yang jelas. Kita masih punya bab yang harus dibahas. Jadi info selanjutnya menyusul. Hari ini tidak ada presensi lewat Presto, jadi nggak usah buka Presto matematika apa, karena nggak ada yang akan saya isikan. Kalian cukup menyimak saja penjelasan ini, sudah termasuk belajar kan. Jadi belajar nggak perlu harus ngerjain soal dikumpulkan kan. Oke. Aisyah senang banget nih. Baik, saya akhiri. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas antusiasnya. Semoga kita bertemu lagi saat puasa. Kuat gak ya kalau puasa Zoom gini? Pengennya kan Zoom terus kan? Oke, sama-sama. Kembali kasih. Baik, nanti saya pikirkan lagi rencana selanjutnya apa. Saya akhiri. Wow, udah pada keluar aja tuh. Saya akhiri sebelum saya nanti tinggal sendirian. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.